Kepolisian Balai POM Manokwari melakukan intensifikasi pengawasan pangan di sejumlah distributor dalam kota Manokwari. Sebagai kepedulian pemerintah Manokwari atas bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, Bupati Manokwari Kamis sore kunjungi posko bencana NTT. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menghimbau agar semua elemen masyarakat Teluk Wondama dapat menerima hasil Pilkada 2020 pasca pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU. Penegasan ini disampaikan Gubernur saat meninjau langsung pemungutan suara ulang atau PSU yang berlangsung di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Didampingi Kapolda Irjen Pol Tornagogo Sihombing Pangdam 18 Keswari, Majen TNI Inyoman Cantiasa, dan pejabat Bupati Teluk Wondama Edward Nunaki. Gubernur mendatangi satu persatu TPS yang menyelenggarakan PSU. Keempat TPS yang didatangi Gubernur bersama rombongan yakni TPS 05 Kampung Wasior 2, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 14 Kampung Maniwak, dan TPS 09 Kampung Maniwak. Domingus menyatakan 4 pasangan calon yang maju dalam Pilkada 2020 adalah putra terbaik Kabupaten Teluk Wondama. Oleh karena itu siapapun yang terpilih nanti hendaknya didukung oleh masyarakat. Harapkan ya, PSU yang hari ini dilaksanakan di 4 TPS di Kabupaten Teluk Wondama ini kita harapkan berjalan aman, tertib dan lancar sehingga pada akhirnya siang hari nanti sudah bisa diputuskan, ditetapkan di tingkat TPS ini. Nanti terus berlanjut secara berjenjang dan kita harapkan hasil ini ya sampai ke KPU provinsi maupun pusat, nah pada akhirnya ke MK, dan kita harapkan ya keputusan terakhir apapun keputusan ya kita harus dukung ya. Siapapun dari sekian kandidat yang maju ini ya, ada 4 pasang ya, 4 pasang ini ketika sudah diputuskan dan sudah ditetapkan ya, itu anak-anak terbaik. Sementara itu di depan Gubernur, Pangdam serta Kapolda, Ketua KPU Provinsi Papua Barat Paskali Semunya mengatakan pelaksanaan PSU di Teluk Wondama dilakukan karena pihak KPU sangat menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi. Kita hanya melanjutkan apa yang diputuskan oleh Mahkamah, hasil penelitian Mahkamah yang kita buktikan dengan verifikasi bersama. Dengan demikian berkurangnya data yang menggunakan hak pilih itu hanya dia yang tidak berhak kita memberikan pemberitahuan tentang TPS. Tetapi jumlahnya tidak ada pengurangan DPT dan lain. Nanti kita hitung sebagai pemilih yang tidak menggunakan pilih. Bukan karena kita, tapi hanya melaksanakan maksud yang ditentukan oleh Mahkamah bahwa pemilih tersebut tidak layak lagi memilih. Karena jika dia memilih, ya pasti PSU lagi karena dia akan memilih yang ketiga. Pelaksanaan PSU di Teluk Wondama dijaga ketat oleh pihak keamanan gabungan TNI Polri guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pasca perhitungan suara sehingga diharapkan Teluk Wondama tetap aman. Dari Kabupaten Teluk Wondama, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, guna mengamankan jalannya pemilihan suara ulang calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Teluk Wondama, Polda Papua Barat menerjunkan 2 STT personil ditambah 2 pejabat utama Polda Papua Barat guna memantau jalannya pencoblosan ulang di Teluk Wondama. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Polisi Adam Erwindi membenarkan bahwa Kapolda Papua Barat, Irjen Polisi Tornagogo Sihombing tidak main-main dalam mengamankan pencoblosan ulang surat suara di Kabupaten Teluk Wondama yang berlangsung hari Kamis kemarin, di mana sebanyak 2 STT BKO Brimo Polda Papua Barat diterjunkan guna mengamankan jalannya pencoblosan ulang calon bupati dan wakil bupati Teluk Wondama. Tidak hanya itu, 2 pejabat utama Polda juga ditugaskan, yaitu Karo Ops Polda Papua Barat bersama Dir Intel Polda Papua Barat untuk memantau situasi pencoblosan ulang di Kabupaten Teluk Wondama.
SST Brimob Polda Papua Barat sudah dari sejak pengumuman MK sudah ada di Wondama beserta seluruh personil Polres Wondama yang terlibat dalam PAM tersebut. Saking seriusnya dalam menciptakan aman pada saat PSU besok, Pak Kapolda juga memerintahkan 2 PJU-nya, yaitu Karop sama Dirintel yang sudah berangkat hari ini ke Wondama. Tujuannya untuk membantu Kapolres dalam asistensi pelaksanaan pengamanan untuk menjamin pelaksanaan pengamanan PSU besok di 4 TPS bisa berjalan aman dan lancar. Adam Erwindi juga menyampaikan pesan Kapolda kepada seluruh masyarakat Kabupaten Teluk Wondama untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Teluk Wondama, termasuk berpartisipasi mensukseskan pelaksanaan PSU agar dapat berjalan aman. Selain itu, para calon bupati dan wakil bupati dihimbau juga bila ada permasalahan setelah PSU, nantinya dapat melalui prosedur yang ada sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Situasi sampai saat ini masih aman masih terkendali ya. Terus kami juga Pak Kapolda juga sudah menghimbau pada seluruh masyarakat Wondama, mari sama-sama kita menjaga Kamtibmas, sukseskan PSU tersebut, terutama yang ada di 4 dapil tersebut, TPS tersebut. Kemudian juga menghimbau kepada para paslon, apabila ada permasalahan setelah PSU hari besok, silakan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, prosedur baik melalui tentunya maupun prosedur hukum yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, meningkatkan sumber daya manusia, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan LPMP Provinsi Papua Barat menggelar simulasi kesiapsiagaan bencana. Kegiatan simulasi kesiapsiagaan bencana yang dilaksanakan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan bekerja sama dengan BPBD Papua Barat, Basarnas dan juga Kodim 1801 Manokwari. Kegiatan berlangsung di lingkungan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan atau LPMP. Dengan materi yang diberikan pada hari pertama adalah teori tentang bagaimana tim melakukan simulasi bencana alam gempa bumi, dan pada hari kedua dilaksanakan praktek bagaimana melakukan simulasi seperti mendirikan tenda serta melakukan pertolongan pertama pada saat ada korban. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan atau LPMP Papua Barat John Lee Edison Sula mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dasar terkait dengan kebencanaan kepada semua staf LPMP Papua Barat maupun Badan Akreditas Nasional Sekolah Madrasah Provinsi Papua Barat. John Lee menjelaskan, untuk kali ini kegiatan difokuskan kepada kebencanaan dalam hal ini gempa bumi. Selain itu, John Lee juga menambahkan kegiatan ini sangat diharapkan seluruh staf LPMP Papua Barat betul-betul mendapatkan pengetahuan real terkait dengan program-program kebencanaan yang ada saat ini. Memberikan pengetahuan dasar terkait dengan kebencanaan kepada semua staf LPMP maupun Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah Provinsi Papua Barat yang ada di sini. Nah, kegiatan ini dimaksud untuk memberikan pengetahuan dasar terkait dengan kebencanaan. Nah, untuk kali ini kegiatan ini difokuskan untuk kebencanaan dalam hal ini gempa bumi. Nah, kegiatan ini akan dilaksanakan selama lebih kurang 3 hari, tanggal 8 sampai tanggal 10, dan hari ini fokusnya semua ada di materi. Nah, mulai hari besok itu fokus di simulasi yang terkait dengan tanggap bencana. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Papua Barat Jordan Kominaris Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Papua Barat Jordan Kominaris mengapresiasi kegiatan yang dibuat oleh LPMP Papua Barat. Ia berharap dari kegiatan simulasi kesiapsiagaan bencana alam gempa bumi, LPMP Papua Barat bisa membentuk satu tim reaksi cepat atau unit TRC dalam penanganan bencana alam di lingkungannya. Sehingga jika sewaktu-waktu terjadi bencana, maka tim tersebut bisa dengan cepat merespons situasi yang terjadi. Ya, kami untuk materi kali ini kami menghadirkan 6 orang narasumber yang dengan melibatkan forum perguruan tinggi, dari forum pengurangan risiko bencana, kemudian dari Kodim, kemudian dari BMKG sendiri, kemudian dari Dinas Kesehatan, dan dari kami BPBD, dari Basarnas juga ada. Jadi ada 6 narasumber dan 4 fasilitator. Kemudian dibantu juga tim SAR untuk melakukan evakuasi dan penyelamatan dalam hal kemandirian.
Dan kegiatan ini bukan hanya sekedar menerima teori atau menerima paparan dari masing-masing narasumber, tapi akan dilakukan pelatihan evakuasi, melakukan drill yang nanti akan dituntun langsung oleh instruktur yang memang sudah disepakati. Dengan adanya kegiatan simulasi kesiapsiagaan bencana bagi pegawai lembaga penjamin mutu pendidikan, diharapkan dapat membentuk satu unit tim reaksi cepat dalam menanggulangi bencana di sekitar kantor lembaga penjamin mutu pendidikan Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebagai kepedulian pemerintah Manokwari atas bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, Bupati Manokwari Kamis sore kunjungi posko bencana NTT yang berlokasi di Jalan Merdeka Manokwari. Bupati Manokwari Hermus Indo Kamis sore kemarin dalam kunjungan ke posko peduli bencana NTT, Ikatan Keluarga Flobamora Papua Barat, disambut langsung oleh Ketua Ikatan Keluarga Flobamora Clinton Talo, Sesepuh IKF Abia Ulu, dan pengurus Ikatana Keluarga Flobamora lainnya. Bupati yang hadir dan didampingi PLT Sekda Manokwari, staf ahli serta asisten 1 dan 2 Setda Manokwari merupakan bukti dukungan Pemda Manokwari dalam menyikapi bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Abia Ulu sebagai sesepuh Ikatan Keluarga Flobamora kepada Pemda Manokwari menyampaikan duka yang dialami oleh keluarga besar di NTT. Oleh sebab itu dengan kehadiran Bupati serta jajarannya dapat meringankan beban keluarga besar Flobamora di Papua Barat yang tengah menggalang dana bagi keluarga yang terkena bencana. Kami adalah warga Flobamora ada di Manokwari. Kami adalah rakyat Manokwari, masyarakat Manokwari. Mohon partisipasi, dukungan dari pemerintah daerah untuk meringankan keluarga kami sementara dalam keadaan duka karena bencana alam. Bupati Manokwari Hermus Indo pada kesempatan tersebut menyampaikan duka dari pemerintah dan masyarakat Manokwari kepada seluruh masyarakat NTT yang terkena musibah. Duka yang dirasakan merupakan duka bersama, air mata NTT merupakan air mata bersama. Air mata Bapak Ibu sekalian dan air mata kami juga. Flobamora, NTT dengan Papua tidak bisa dipisahkan. Karena kita tidak bisa dipisahkan, itulah Tuhan hari ini mempertemukan kita, membawa Bapak Ibu dari NTT dan juga ada bersama-sama kami di sini. Dan Tuhan sudah menetapkan rencananya untuk kita harus menjadi satu, bukan karena kita ada dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia saja, tetapi karena memang Flobamora, NTT dengan Papua, rambut keriting dan berkulit hitam. Karena itu atas nama pemerintah dan juga masyarakat Kabupaten Manokwari, kami menyampaikan rasa duka yang mendalam atas peristiwa bencana alam yang terjadi beberapa hari lalu menimpa keluarga-keluarga kita di Nusa Tenggara Timur. Bencana alam yang terjadi di NTT banyak memakan korban jiwa, korban harta benda, serta membuat trauma yang mendalam bagi warga NTT yang diketahui terjadi pada perayaan Paskah. Oleh sebab itu, Bupati mengajak seluruh warga Flobamora di Manokwari untuk dapat memaknai semua rencana Tuhan. Bahwa mari kita terima semua ini dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Memang Tuhan selalu mengizinkan untuk tetap ujian dan cobaan datang kepada kita. Arinia Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, menyikapi bencana alam yang terjadi di NTT, Pemda Manokwari akan ikut menggalang bantuan untuk membantu korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur.
Demikian yang disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indo Kamis sore kemarin saat mengunjungi keluarga besar Flobamora di Posko Bencana NTT. Bupati menyampaikan warga Flobamora yang tinggal di Manokwari merupakan penduduk Manokwari, sehingga tentunya pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah juga akan ikut menggalang bantuan dan akan diantar secara bersama-sama keluarga Flobamora langsung ke NTT. Kami pemerintah Kabupaten Manokwari tentu tidak tinggal diam, tapi kehadiran kami di tempat ini bersama-sama dengan Bapak Ibu semua adalah bentuk dukungan dan juga apresiasi yang kami berikan kepada relawan-relawan dan juga tim yang sudah bekerja untuk menggalang dana untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT. Kami juga akan berupaya untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan yang ada untuk nanti kita bawa bersama-sama. Bupati menegaskan bahwa Pemda Manokwari pun membuat posko bantuan yang diketuai oleh asisten 1 yang juga sebagai PLT Kepala BPBD, sehingga semua bantuan terorganisir dengan baik, sehingga bantuan yang akan diantar ke NTT bukan atas nama pribadi, namun atas nama pemerintah. Untuk pemerintah Kabupaten Manokwari, kita berharap semua itu kita organisir ya. Kita organisir jadi satu, karena itu tim peduli NTT khusus di pemerintah daerah diketuai oleh asisten 1 sebagai PLT Badan Penanggulangan Bencana, yang nanti kita berharap akan berkoordinasi dengan semua elemen masyarakat. Untuk semua bantuan kita organisir jadi ke NTT itu tidak atas nama pribadi-pribadi, tapi atas nama pemerintah dan masyarakat. Atas nama pemerintah dan masyarakat. Kita tidak mau ada yang mencari keuntungan di balik korban bencana ini. Di balik bencana ini, tetapi yang mau kita tunjukkan adalah kasih kita ya, orang-orang Papua, masyarakat Papua yang ada di sini mau mengasihi saudara-saudara kita yang ada di NTT, dan kita mau memberikan apa yang ada pada kita untuk membantu meringankan beban yang dihadapi oleh masyarakat kita yang juga adalah saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air di Nusa Tenggara. Dengan kunjungan Pemda serta komitmen untuk membantu meringankan beban korban bencana NTT, Clinton Talo, Ketua Ikatan Flobamora Papua Barat, mengapresiasi niat baik yang dilakukan Pemda Manokwari. Hari ini sebagai kami Lembaga Flobamora NTT Papua Barat yang telah menerima Bapak Bupati telah mengunjungi kami di posko kami, posko bencana alam yang terjadi di Tenggara Timur. Tentu saya sebagai Ketua Ikatan, saya sangat berterima kasih seluruh masyarakat Manokwari, Papua Barat, dan juga pemerintah Kabupaten Manokwari dalam hal ini Bapak Hermus Indo yang telah meluangkan waktu untuk datang ke posko Indo kami untuk melihat anak kami di sini, dan hari ini menurut saya itu satu kebanggaan bagi kami, kebanggaan yang setinggi-tingginya buat pemerintah Kabupaten Manokwari. Saya himbau sekali lagi seluruh masyarakat Papua Barat, khususnya Flobamora, mari kita bergandingan tangan untuk kita membantu saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Dukungan Pemda Manokwari atas duka NTT merupakan berkat bagi NTT, sehingga diharapkan ada uluran tangan kasih dari kabupaten lain di Papua Barat bagi duka NTT. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Kepolisian Resort Manokwari melakukan serah terima jabatan terhadap Kasat Sabara, Kasat Intelkam, dan sejumlah Kapolsek di lingkup Polres Manokwari. Acara serah terima jabatan Kasat Sabara, Kasat Intelkam, KUR Binops, Satreskrim, Kapolsek Amban, Kapolsek Kota, Kapolsek Amberbaken, dan Kapolsek Pravi dilakukan di Aula Mapolres Manokwari Selasa pagi. Upacara serah terima jabatan itu dipimpin langsung oleh Kapolres Manokwari, AKBP Dadang Kurniawan Winjaya. Jabatan Kasat Sabara Polres Manokwari yang sebelumnya dijabat Ibtu Ahmad Sofianto, kini diganti oleh Ibtu Arif Fauzan. Kasat Intelkam yang dijabat oleh Ibtu Muhadi, kini dijabat oleh Ibtu Slamet Wibowo, yang sebelumnya menjabat Kapolsek Pravi. Sedangkan Kapolsek Pravi ditempati oleh Ibda Irenus Hutauruk, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Amberbaken. Selanjutnya, Kapolsek Amberbaken ditempati oleh Ibda Anwar Ahmad, sedangkan Kapolsek Manokwari Kota yang dijabat oleh AKP Sunarko, kini digantikan oleh Ibtu Barung Limbong. Yang sebelumnya menjabat Kapolsek Amban, saat ini digantikan oleh Ibtu Juman Suman Juntak sebagai Kapolsek Amban yang baru.
Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya dalam amanatnya menyampaikan bahwa pergantian jabatan di lingkungan Polri bukan merupakan hal yang baru, namun merupakan hal yang biasa dilakukan untuk suatu kehormatan organisasi dan sekaligus penyegaran di lingkungan Polri dalam melaksanakan tugas. Jabatan di lingkungan Polri, khususnya di Polres Manokwari, merupakan hal yang biasa dan merupakan sebuah kebutuhan organisasi. Karena ada beberapa perwira kita harus berbangga, dipercaya untuk menduduki jabatan-jabatan di Polda dalam rangka pengembangan karirnya ataupun di polres-polres lain. Sama, tujuannya adalah untuk selain penyegaran untuk pengembangan karir daripada masing-masing. Lebih lanjut, Dadang mengatakan para Kapolsek dan Kasat yang dipindahkan tugas agar dapat berkolaborasi dengan para tokoh agama dan insan pers tentang penyelesaian masalah yang ada di lingkungan masing-masing. Insan pers dan kolaborasikan semua dalam penyelesaian masalah persoalan yang ada di wilayah lingkungan kerja saudara masing-masing. Ingat bahwa tugas Anda selaku Polri itu berat, tetapi perlu dilaksanakan dengan tulus ikhlas. Kita selaku pelindung pengayom pelayan masyarakat dapat melaksanakan kerja sesuai dengan program presisi Kapolri yang kita terapkan dan laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan cara kerjasama dengan seluruh stakeholder dan komponen masyarakat yang ada. Selanjutnya, serah terima jabatan sejumlah Kasat dan Wakapolres Manokwari akan dilakukan kembali dalam minggu ini. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, jelang Ramadan, Balai POM Manokwari melakukan intensifikasi pengawasan pangan di sejumlah distributor dalam kota Manokwari yang berlangsung selama 2 hari. Guna menjaga keamanan produk makanan menjelang bulan suci Ramadan yang semakin dekat, Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Manokwari melakukan intensifikasi pengawasan pangan ke sejumlah distributor dalam kota Manokwari. Koordinator Fungsi Pemeriksaan Pangan Balai BPOM Manokwari, Asrudin, mengatakan kegiatan ini akan berlangsung dalam 5 tahap. Adapun intensifikasi ini akan menargetkan pangan yang tidak memenuhi syarat, seperti pangan yang tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan dan Balai POM, pangan kadaluarsa, pangan yang tidak memiliki label, dan pangan rusak akibat hewan. Pada hari ini yang kita akan laksanakan pada hari Kamis sampai hari Jumat, itu kegiatan intensifikasi pengawasan pangan menjelang Ramadan. Jadi kegiatan ini serentak di Badan POM seluruh Indonesia yang ada di Balai POM semuanya, baik di kabupaten maupun di provinsi. Kegiatan ini sebenarnya ada 5 tahap, Bapak. 5 tahap, 1 minggu sepekan sebelum menjelang Ramadan dan 1 minggu setelah Ramadan. Jadi ada 5 tahap dan tiap pekan kita akan turun mengawasi pangan-pangan yang tidak memenuhi ketentuan. Jadi di pekan pertama ini, intensifikasi pengamanan pangan masih difokuskan ke distributor di Kota Manokwari. Sementara itu untuk pengecer, para pedagang dan kios baru akan dilaksanakan pada pekan kedua. Fokus ke distributor untuk sementara nih, nanti mungkin pekan kedua ketiga baru turun ke ke yang pengecer. Jadi kegiatan ini selain di Manokwari, kita targetkan di kabupaten kota di Papua Barat. Ya, kita sudah menyusun dan memang pekan ini kita rencanakan ke Manokwari, pekan ke depan mungkin ke Mansel. Secara serentak, intensifikasi ini juga dilaksanakan di seluruh kabupaten kota di wilayah Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, advokasi intervensi keamanan pangan di Kabupaten Manokwari perlu dilakukan guna pengamanan pangan yang beredar di pasaran.
Kegiatan advokasi intervensi keamanan pangan tahun 2021 yang digelar Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Manokwari meliputi gerakan keamanan pangan desa, pasar pangan aman berbasis komunitas, dan pangan jajanan yang dikonsumsi anak usia sekolah, mendapat respon positif dari Bupati Manokwari, Hermus Indo. Bupati Manokwari hadir untuk membuka kegiatan yang berlangsung Kamis pagi di salah satu hotel di Manokwari, menyampaikan advokasi yang digelar Balai POM tersebut merupakan hal positif guna pengamanan pangan di Manokwari. Advokasi ini saya kira dibutuhkan untuk yang pertama meningkatkan pengetahuan kita sama-sama, pemahaman kita sama-sama tentang bagaimana upaya-upaya kita untuk mengamankan semua pangan kita, baik yang kita produksi di dalam daerah, tetapi yang juga pasokan-pasokan yang didatangkan dari luar, dipastikan supaya aman. Lebih lanjut disampaikan Bupati bahwa keamanan pangan akan berkaitan dengan dua aspek penting, yakni ketersediaan pangan dan kualitas kesehatan dari semua produk makanan yang beredar di pasaran. Melalui Balai POM juga harus memastikan bahwa makanan yang beredar bebas dari zat-zat terlarang lainnya. Kita menjamin ketersediaan pangan kita dalam jumlah yang cukup. Jangan sampai kemudian kita mengalami krisis pangan. Lalu kemudian krisis pangan ini kemudian berujung pada krisis-krisis yang lainnya. Tapi yang kedua, tentu kita juga harus memastikan bahwa kualitas kesehatan dari semua produk pangan kita yang kita produksi di dalam daerah maupun juga yang kita datangkan dari luar itu harus memenuhi standar kesehatan. Nah, kita pastikan dari hulu sampai dengan hilirnya. Jadi kalau tadi ada di gerakan pangan aman di desa, terus kemudian juga ada di pasar, sebenarnya kita berbicara dari hulu sampai dengan hilir, itu pangan kita harus bisa ada dalam keadaan yang aman dan memenuhi standar kesehatan sehingga layak untuk bisa dikonsumsi oleh kita semuanya dan tidak berefek negatif terhadap kesehatan kita. Bupati juga menyampaikan Pemda Manokwari sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh Balai POM dalam advokasi intervensi keamanan pangan, sehingga apabila diperkenan, maka Pemda akan berupaya untuk membuat dalam satu regulasi. Upaya ini kalau bisa kita regulasikan, kalau memang bisa, itu kita upayakan supaya ada regulasi daerah tentang keamanan pangan daerah, itu yang pertama. Lalu yang kedua tentu dari aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan, saya kira bicara gerakan pangan aman ini tidak hanya menjadi tugas Balai POM ya, tetapi semua stakeholder terkait. Karena itu saya kira semacam satgas begitu mungkin itu penting untuk kemudian memastikan setiap pangan kita dari luar ataupun yang kita produksi di kampung atau desa itu kemudian sebelum sampai ke pasar itu kemudian ada dalam keadaan yang aman dan juga sehat untuk kita semuanya. Dalam rangka menyukseskan program advokasi tersebut, Bupati berharap dukungan dari semua pihak untuk mendukung kerja dari Balai POM Papua Barat di Manokwari, karena tujuan penting dari kegiatan ini adalah agar masyarakat dapat mengkonsumsi pangan yang sehat dan aman. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.